Di sini Mas Gibran ngejelasin bahwa pendidikan berbasis AI bukan berarti semuanya diarahin jadi programmer, tapi mendidik anak-anak dengan cara berpikir komputasi. Buat lo yang belum tahu, jadi computational thinking, simpelnya kayak berpikir seperti komputer dengan pendekatan decomposition. Contohnya gini, pas lo mau nyuci sepatu, pertama lo harus basahin dulu, terus dikasih sabun, kemudian disikat, terakhir dibilas. Itu namanya decomposition dalam computational thinking. Jadi lo harus pecah urutannya dulu biar bisa pakai cara yang paling efektif, paling efisien, dan hasilnya paling maksimal. Karena ya kalau lo nyuci sepatu langsung disabunin gak pakai dibasahin, hasilnya gak bakalan maksimal gitu loh. Nah sekarang coba kita balikin ke Mas Gibran. Gimana ceritanya lo nyuruh anak-anak buat berpikir secara komputasi, tapi lo sendiri gak bisa berpikir secara komputasi dalam mengambil kebijakan, Mas? Pondasinya belum kuat tapi lo udah maksain buat lompat ke tahap AI-an. Ini gimana ceritanya coba? Ya gue tahu computational thinking itu penting, tapi alangkah baiknya kalau para pejabatnya juga diajarin nerapin computational thinking juga, biar nggak salah baca peta, biar sadar levelnya sampai mana, dan biar kebijakannya sesuai sama kemampuan siswanya. Gitu loh, wahai Mas Gibran yang visioner. Dan sekali lagi gue nggak asal ngomong, Pak. Hasil dari riset ini nunjukin bahwa seorang pemimpin harus ngerti 3 pilar penting dalam memperbaiki sistem pendidikan. Pilar pertama ada current performance level. Jadi sebagai pemimpin lo harus tahu nih level kita sekarang ada di mana. Kemudian yang kedua, tentuin kebijakan yang paling tepat dan efektif apa-apa aja. Pastinya disesuaikan sama level kita tadi. Dan yang ketiga juga penting banget, ambil kebijakan yang sesuai sama latar belakang negara kita. Jangan kayak mas-mas ini yang jiplak Finlandia tanpa mikir latar belakang Indonesia yang jelas banget bedanya. Ya hasilnya amburadul kayak sekarang gitu loh. Terakhir gue mau tegesin di sini, gue ngomong gini tuh bukan berarti gue anti teknologi, bukan juga anti AI apalagi anti Mas Gibran, enggak. Poin pentingnya adalah cermatlah dalam membaca peta. Apalagi buat kalian para pemangku kepentingan. Indonesia tuh belum nyampe ke fase gimana memaksimalkan AI di kelas. Realitanya kita ini masih stagnan di fase gimana caranya bikin kelas itu berfungsi dengan benar. Gimana caranya mencukupi tenaga pengajar, gimana caranya menyejahterakan pengajar, gimana caranya biar kurikulum nyambung sama realita, atau yang paling dasar gimana caranya literasinya bisa jalan, numerasinya bisa hidup. Karena ya tanpa itu semua, AI yang digembar-gemborin Mas Gibran tuh nggak lebih cuma jadi gimmick politik doang, biar kelihatan visioner, biar kelihatan maju, padahal di lapangannya nol besar. So, gimana menurut lo? Dengan level Indonesia yang sekarang, kalau lo jadi wapres, apakah lo bakal berpikir kayak Mas Gibran? Coba tulis pendapat lo di kolom komentar.